Iya. Untuk babak kedua yaitu soal lemparan. Seluruh tim dengan 6 soal secara acak yang dipilih oleh masing-masing tim yang telah disiapkan di dalam amplop. Dan akan dibacakan satu persatu oleh moderator. Baiklah, apa kedua tim sudah siap? Siap? Boleh Kak dites dulu mic-nya? Untuk sebelah 10 untuk SMA 4 boleh cek mic-nya? Tes. Oke. Langsung saja. Untuk tim A yaitu adalah sekolah dari SMA Negeri 13 Palembang dan tim B dari sekolah SMA Negeri 4 Palembang. Kita mulai untuk tim A dari SMA Negeri 13 Palembang. Silahkan pilih nomor berapa yang ingin dibacakan. Nomor 2. Nomor 2, silahkan. Soal pertama. Langkah pertama sebelum menyebarkan berita dari media sosial adalah titik. Verifikasi. 10 untuk regu A. Lanjut, soal nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4, silahkan moderator. Soal kedua. Hewan endemik Pulau Sulawesi yang memiliki gading adalah titik. Badak. Kurang tepat, lempar ke regu 2. Tidak ingin menjawab. Penonton ada yang tahu? Ya, 10 untuk penonton, jawabannya babi rusa. Lanjut, soal nomor ketiga. Nomor berapa yang beneran? 17. 17. Soal ketiga. Apa nama garis khayal yang membagi persebaran flora dan fauna Indonesia bagian barat dan tengah titik. Lagi. Waktunya habis, regu A. Wow. 10 untuk regu A. Beri tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 16. Nomor keempat. Lembaga yang berwenang mencetak dan mengedarkan uang rupiah adalah titik. Bank Indonesia. 10 untuk regu A. Soal selanjutnya nomor 8. Nomor kelima, cabang kecerdasan buatan AI yang memungkinkan komputer belajar dari data disebut titik. Saya ulangi, cabang kecerdasan buatan AI yang memungkinkan komputer belajar dari data disebut titik. 10 untuk regu A. Nomor 1. Pada segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B panjang sisi AB sama dengan 3 cm dan BC 4 cm. Berapakah nilai dari sin A? Waktu habis, regu A. A akan dari 25. Kurang tepat, regu 2 sisa 4 atau apakah mau mengambil? Pas. Penonton? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu penonton? Jawabannya adalah 4/5. Pertanyaan selanjutnya.
Habis. Habis. Kita lanjut ke SMA Negeri 4 Palembang. Nomor 19. Nomor 19. Silakan moderator. Soal pertama, apa nama kerajaan Islam pertama di Indonesia? Mohon maaf penonton tolong suaranya kondusif. Dimohonkan untuk para penonton tidak memberikan jawaban atau memberikan sinyal kepada para peserta. Mataram. Kurang tepat. Grup A. Samudra Pasai. 10 untuk regu A. Beri tepuk tangan dong. Ya, ini sangat sengit ya pertarungan antara kedua tim ya. Soal selanjutnya. Nomor 15. Silakan. Soal kedua, kemampuan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan suatu argumen merupakan bagian dari titik-titik. Critical thinking. 10 untuk regu B. Soal selanjutnya, 15. Soal ketiga, jika X sama dengan 4, maka nilai dari 2X pangkat 2 dikurang 3X adalah titik-titik. Saya ulangi, jika X sama dengan 4, maka nilai dari 2X pangkat 2 dikurang 3X adalah titik-titik. 12, Kurang tepat. Regu A apa mau ambil? 20. Oke, benar untuk regu A. Lanjut. Regu B. Soal nomor 10. Soal nomor 10. Soal keempat, sikap bangga menggunakan produk dalam negeri merupakan bentuk titik-titik. Cinta tanah air. 10 untuk regu A. Maaf, 10 untuk regu B. Soal selanjutnya. Nomor 13. Soal kelima, kota apakah yang dijuluki sebagai kota kembang? Saya ulangi, kota apakah yang dijuluki sebagai kota kembang? Kurang tepat. Regu A apa mau ngambil? Tidak. Oke. Penonton? Bandung. 10 untuk penonton. Jadi kota kembang itu adalah kota Bandung ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nomor 11. Soal keenam, berapa nilai dari 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4? Oke, waktu habis. Silakan regu 2 menjawab. 19, Kurang tepat. Regu A mau ngambil? 21. Oke, betul untuk regu A. Oke. Ini apakah soal dari lemparan regu B sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Boleh jawaban juri untuk membacakan skor sementara dari kedua tim. Dari dua babak ini, babak 1 dan babak 2, SMA Negeri 3 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang memperoleh poin sebanyak 90. Tepuk tangan dulu. Untuk SMA Negeri 4 Palembang dari babak 1 dengan babak 2 memperoleh skor 30. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab semifinal yang merupakan soal lemparan. Itu artinya kita akan memasuki soal berikutnya, yaitu soal rebutan. Soal rebutan akan dibacakan oleh moderator dan kedua tim
diperbolehkan untuk menekan bel apabila mengetahui jawaban dari soal tersebut. Apabila tim telah menekan bel dan melakukan kesalahan akan mengalami minus 5 poin, dan jika benar akan mendapatkan plus 10 poin. Jika salah, soal tersebut tidak akan dilemparkan kepada tim berikutnya, melainkan akan hangus dan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Betul sekali. Gimana tim A dan tim B, apakah Apakah siap siap? untuk lanjut ke babak berikutnya? Siap. Oke, perhatikan baik-baik. Karena moderator hanya akan membacakan soal sebanyak 2 kali. Cek itunya apa bel. Ya, boleh dicek belnya? 1, 2, 3. Oke, itu berarti membuktikan bahwa bel kita bisa menentukan siapa yang paling cepat menekan bel, oke? Langsung saja kita mulai soal rebutan. Pertanyaan pertama. Proses menyederhanakan masalah dengan fokus pada informasi yang paling penting disebut titik-titik. Saya ulangi, proses menyederhanakan masalah dengan fokus pada informasi paling penting disebut titik-titik. Abstraksi. Jawaban tepat nilai 10. Oke, jadi kalau misalnya kita membaca karya ilmiah, abstraksi itu adalah yang paling penting di dalam pembahasannya ya. Pertanyaan kedua, standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN untuk produk dan jasa di Indonesia disebut titik-titik. Saya ulangi, standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN, dipersilahkan. SNI, Standar Nasional Indonesia. Jawaban tepat nilai 10. Wow, keren banget ya. Keren sekali. Sangat tidak. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang berada tepat di bawah undang-undang atau perpu adalah titik-titik. Saya ulangi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang berada tepat di bawah undang-undang atau perpu adalah waktu habis. Waktu habis. Penonton ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah PP atau peraturan pemerintah. Pertanyaan keempat. Apa nama perjanjian yang secara resmi mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1966? Saya ulangi, apa nama perjanjian yang secara resmi mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1900? Dipersilakan tim A. Linggar Jati. Jawaban kurang tepat minus 5. Sayang sekali ya, kurang tepat. Untuk jawabannya adalah, ada yang tahu? Gak ada ya yang tahu ya kayaknya ya. Jawabannya adalah Persetujuan Jakarta atau Jakarta Accord. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar agar kondisi ekonomi tetap stabil. Dipersilakan. Ya, tim B. Moneter. Jawaban tepat nilai 10. Oke, kebijakan moneter. Pertanyaan keenam. Apa nama lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia? Tim B. KPU. Jawaban tepat lagi nilai 10. Nilai plus 10. Apakah pada momen soal rebutan akan menjadi titik balik untuk tim B atau masih tetap dipertahankan oleh tim A? Kita lihat bersama-sama. Pertanyaan ketujuh. Apa nama ibu kota Indonesia saat ini? Masih Jakarta. Sayang sekali, Jawaban kurang tepat minus karena 5. berdasarkan undang-undang terbaru yang telah diterbitkan oleh Indonesia, Nusantara telah menjadi ibu kota Indonesia yang terbaru. Pertanyaan
Pertanyaan ke-8. Di negara manakah terletak lembah Fergana, wilayah subur yang secara geopolitik terbagi di antara 3 negara Asia Tengah? Saya ulangi, di negara manakah terletak lembah Fergana, wilayah subur yang secara geopolitik terbagi di antara 3 negara Asia Tengah? Tik tak, tik tak. Habis waktunya. Apa nih Kak Cas jawabannya? Jadi kita untuk wilayah dari Fergana, lembah Fergana itu terletak di 3 negara. Yang pertama Uzbekistan, yang kedua, maaf ya ini tulisannya agak unik ini. Boleh dibaca? Yang pertama Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Tajikistan. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-9. Kemampuan menghasilkan gagasan atau solusi baru disebut titik-titik. Saya Kreativitas. Jawaban benar nilai 10. Keren sekali. pertanyaan ke-10. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional. Dipersilakan untuk tim B, Puskesmas. Tempat. Jawaban tepat nilai 10. Maaf ya, ini moderator kebaca jawabannya. Iya, agak bersemangat kita ya. Jujur ini agak excited ini moderator ya. Pertanyaan ke-11. Berapa jumlah tulang pada tubuh manusia dewasa? 206. Jawaban tepat 10. Agak lurus ya, biar kelihatan. Takutnya nanti kayak tadi kami nggak kelihatan. Pertanyaan berikutnya. Apa nama organ terbesar pada tubuh manusia? Tim B. Iya, tipe. Jantung. Jawaban kurang tepat minus 5. Oke, sayang sekali jawabannya kurang tepat. Teman-teman ada yang tahu nggak organ terbesar dari tubuh manusia? Kulit. Betul banget. 100 untuk peserta. Pertanyaan ke-13. Apa nama lapisan atmosfer tempat terjadinya cuaca? Troposfer. Jawaban tepat 10. Ya, keren banget ya. Kayak kakak ini anak geografi ya. Dia tahu jawabannya, bahkan kami aja agak susah itu nyarinya. Pertanyaan ke-14. Siapa ilmuwan yang menemukan teori relativitas? Saya ulangi, siapa nama ilmuwan yang menemukan teori relativitas? Dimintakan untuk peserta tidak memberikan jawaban ataupun tidak bersuara ketika kami membacakan soal. Waktu habis. Ada yang tahu? Iya, betul, Albert Einstein. Salah satu ilmuwan yang menemukan teori relativitas atau yang biasa kita kenal juga dengan teori kuantum ya. Pertanyaan terakhir. Apa nama mata uang resmi yang digunakan oleh negara eksportir minyak Venezuela? Saya ulangi, mata uang yang resmi digunakan oleh negara eksportir minyak Venezuela adalah titik-titik. Jawaban kurang tepat minus 5. Sayang sekali, jawaban kurang tepat. Ada yang tahu? Apa? Monitor? Hah? Sudah. Cukup kami aja jawab ya. Jadi jawabannya adalah Bolivar Soberano. Unik gak? Unik dong, kan susah kami nyarinya ini. Ini effort lo nyarinya ini.
1.100 soal disiapin ya. Jadi tolong diapresiasi Dami ya. Betul banget. Oke, dengan berakhirnya 15 soal tadi maka berakhir juga babak semifinal kita hari ini. Boleh Dewan Juri untuk membacakan hasil skor terakhir. Hasil skor terakhir Regu A dari SMA Negeri 13 Palembang dengan nilai 110. Tepuk tangan. SMA Negeri 4 Palembang dengan total nilai 90. Beri tepuk tangan dong. Oke, jadi saat ini kita memiliki dua skor, yaitu SMA Negeri 13 dengan total poin 110 dan juga SMA Negeri 4 Palembang dengan total poin 90. Jadi, dinyatakan pemenang dari pertandingan semifinal hari ini adalah SMA Negeri 13 Palembang. Mohon maaf untuk SMA Negeri 4 Palembang. Sudah keren kok, sudah bisa sampai ke babak semifinal itu udah keren banget. Kayak kalau aku yang ikut kayaknya udah kalah di pelisihan ya. Karena ini memang kalinya di debat bukan di LCC. Kalau depan Iya kan, sudah kalau pasti debat menang udah pasti dong. Kan udah bebas nama gue di mana-mana. Betul. Oke, boleh kakak? Boleh saling berjabat tangan kakak? Oke, kita tunggu sebentar ya, karena kita mau mempersiapkan untuk pertandingan berikutnya, yaitu pertandingan babak Babak apa? Ada yang babak tahu? ada babak final. Saya tebak aja itu ya, jawabnya ya, betul. Babak final kita akan mempertandingkan dari sekolah apa aja, ada yang tahu nggak? Coba. Dari mana? Mata. 17. Betul. Kita masih mempertandingkan SMA Negeri 17 tim A dan SMA Negeri 17 tim B serta SMA Negeri 13 Palembang. So stay tune, jangan kemana-mana, tetap di sini karena karena kelas kita kan tidak ada AC, jadi kita bisa kita kan di sini kan di asik gitu loh daripada di dalam kelas yang cuma duduk-duduk. Iya. Jadi tetap semangat ya, tungguin kita muncul lagi ya. Oke, bye-bye. Wah, wah, wah. Sweet banget ya tadi. Benar-benar menegangkan dan pastinya berdegup kencang hatinya. Nanti lompatnya atas ya nanti jantung gue ini. Benar-benar satu bel berbunyi, yang lain langsung benar-benar soalnya mematikan benar-benar Iya ya. ya, tadi kami juga ikut jawab salah semua jawaban kita. Benar saudara. Nah, sekarang udah menegangkan, kayaknya sekarang kita hiburan aja gak sih? Seru aja nggak sih? Boleh banget nih buat para dewan juri atau guru-guru yang mau menyumbangkan suara emasnya, kami panggil ada Pak Endi, Bu Yuniar, Pak Pur, yang mau menyumbangkan guru-guru menyumbangkan suara emasnya dipersilahkan untuk maju ke atas panggung. Ibu Endi maju, Ibu. Boleh Ibu, diva-diva Sebanan dipersilahkan maju. Atau teman-teman semuanya ada yang mau menyumbangkan suara emasnya? Nia, Mas Kira atau Dinda ya Dinda 11 step silakan maju. Bu Suprapti, Bu Yuniar, ayo Bu, boleh Bu. Bu Yuniar mau nyanyi Bu? Boleh, lagu mana Dinda. Beri tepuk tangan yang meriah untuk diva Sebanan. Ya.
suku. Yang suka lagunya lagu Ibu Koro Teguh Menyardo ya. Lagunya lagu dangdut ya. Ibu Iner lagunya lagu dangdut. Ibu Derek dulu. Oh sudah nak, ternyata kami mau menyesuaikan dengan eranya kalian ya. Baru senang deh, oh iya katanya. Lagu Kisah Kasih di Sekolah ya. Yang datang. Buyun. Suara wanita. Kisah Kasih di Sekolah. Yang bisa boleh sama-sama ya nyanyinya.
Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Nah, siapa pula yang lagi pacaran ini? Yang suka minggat. Boleh gak pacaran? Pinter, anak pinter semua ya. Masih sekolah lagi bercanda ya? Boleh gak sekolah lagi? Lagu apa? Boleh request? Artis ajak ya? Yang gak request, kayak kita tahu kita gak tahu. Yang lagu baru, lagu lama bang. Siapa penyanyi kemarin request udah gak tahu ini. Lagu apa? Yang kita tahu lo gak nak joget ini. Kaget siang. 5 menit lagi mungkin. 5 menit lagi. Lagu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Waktunya Bu Yun 5 menit lagi. Oke. Tenda biru. Kode kalau masuk udah tahu masuknya. Lagi.
5 menit lagi. Adu-adu jadi salah tingkah. Belum disisir, yang baru boleh selesai jadi. Harinya setengah mati. Iya, semangat ya. 5 menit lagi selesai. Semangat ya Mbak Jenny ya. Nah, terima kasih atas apresiasinya. Bapak, tak usah turun lagi Pak, tak usah turun lagi Pak. Ujinya ujinya Bapak kita nyumbang juga nyanyi. Tak usah lama-lama lagi, langsung deh Pak. Silakan, Pak. Silakan sumbangan suara Pak. Aman kami suara perak tembaga. Silakan Pak. Oh ya Allah, bos-bosan sudah. Perjuangan dan doa. Roma Irama. Yang lagi. Roma Irama juga kalau Bu LP sama Bu Yun nyanyi dangdut, kita nyanyi dangdut juga. Ini pasti artis luar biasa ini, karena jauh datangnya ya. Ayo kawannya Pak Pur ini. Pak Pur ini spesialis dangdut juga nih ya. Pak Pur, majulah Pak Pur, kawani Pak Yani. Siapa jogetnya yang terheboh nanti dapat tiket masuk bis. Oh. Kalau nggak heboh nggak bisa masuk tiket. Soalnya dibesari. Gerak ke hulu, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Ayo kasih Nita, nanti dapat salarin Pak Yani Nita. Nah, dapat lagi. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Rakit-rakit
berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Asik. Nah ini kameranya mulai rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, duka dengan kebesaran jiwa. Gerak-gerak dulu mengenang ketepian. Sakit dahulu, sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Terima kasih. Cukup ya. Aku lawan ya. Ini mic-nya masih ada. Mic-nya masih ada. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk diva-diva semalam tadi. Benar-benar semalam bergoyang, berdendang, berdangdut. Iya betul banget. Sampai main lari loh. Jangan kebablasan. Jadi kayak lagi di DA Academy nih ya, bener banget. Nggak payah lagi panggil Rita Sugiarto, Roma Irama, sudah ada sendiri semalam. Sudah ada di sini ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk guru-guru kita yang telah menyumbangkan suara. Kayak tadi kita udah hiburan dari tadi kayak semua. Iya benar banget, lucu-lucu semua. Dan tadi udah semifinal LCC juga. Iya. Kamu penasaran nggak gimana finalnya? Pasti lebih dar-der-dor. Aku sih penasaran banget, teman-teman penasaran nggak? Dinda penasaran? Penasaran? Oke, kayaknya udah nggak sabar banget nih ya. Kalau aku udah nggak sabar banget dari tadi nih. Aku udah dar-der juga nih hati mau lihat finalnya. Itu sepertinya sudah ada tim LCC dari SMA 17 yang sudah menunggu di situ. Iya, Nah, kan benar banget. betul. Seperti akan berperang, berlawanan ya antara di final ini. Penasaran kan? Kalau misalnya aku masuk sini bisa nggak ya menang? Kalau aku sih bisa ya, kenapa mantan COC? Oh, emang iya? Kamu lulus dari universitas mana? Universitas Borang. Universitas Borang. Barang. Kalau misalnya ada lomba LGG, kayaknya kamu deh nomor 1 juaranya. LGG apaan sih? Lope ngadi-ngadi. Oke deh, daripada penasaran kepunan nanti nggak ngelihat mereka finalnya dar-der-dor perlawanannya, langsung aja kita serahin ke panitia kita Kak Muhammad Jasta Adabi. Kepada kakak kami persilakan. Terima kasih sambutannya. Tapi sayang banget ini satu lagi temanku agak disambut ya. Iya lupa. Iya, perkenalan diri sendiri aja ya. Gak disambut nih sedih. Iya, perkenalan diri sendiri aja ya. Halo semuanya, kenalin aku Indira Ashifa. Iya, kenalin lagi nama aku Muhammad Jasta Adabi. Kangen nggak? Enggak
ya Allah astagfirullahaladzim. Sakit, hati kecilnya sakit loh rasanya jadi gila kangen. Hati bumi Padahal, iya, padahal diri ini kan ngangenin. Oh. Oke, jadi kita bakal masuk ke babak final lomba cerdas cermat yang akan menandingkan antara 3 tim terbaik yang sudah berhasil masuk ke babak final. Betul sekali, itu udah ada. Di mana? Di papan, oh di papan, dikira orangnya. Baru papanya doang kan? Baru papannya. Jadi kita bakal menandingkan apa teman-teman? SMA apa? 17 dari tim? Tim 1, tim 2 dulu tapi di situ. Iya, tim 2 dulu ya. Habis itu aja tim apa lagi? Iya, SMA 17 tim 1. Habis itu tadi barusan saja kita saksikan bersama. Siapa yang menang tadi? SMA 13. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita panggilin SMA Negeri 17 Palembang tim kedua. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Itu lagi semangat. Iya, harus excited. Excited ya. Boleh untuk SMA Negeri 17 tim 2 untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, kita harus mengapresiasi setiap tindakan kecil ya. Oke, jadi tim kedua dari SMA mana? Dari SMA 17 tim pertama. Yeay. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita panggilkan tim ketiga dari SMA Negeri 13 Palembang. Oke, inilah ketiga tim yang akan bertanding di babak final. Oke, agak itu ya, agak besar di bunyinya. Ini suara Mas ini nggak kedengeran. Ini adalah 3 tim yang akan bertanding di babak final. SMA 17 melawan SMA 13. Apakah juara pertama dan juara kedua akan diamankan oleh SMA Negeri 17 atau malah diamankan oleh SMA Negeri 13 yang seorang diri di sini ya? Dikeroyok mereka ya. Kita lihat saja nanti. Oke, sebelumnya kita mau minta kesiapan dari Dewan Juri. Apakah Dewan Jurinya siap? Siap. Moderator siap? Siap. Siap. Peserta siap? Siap. Oke, langsung aja kita. Oh iya, kita minta perkenalan dulu ya. Memang cuma kita aja yang dikenal, tapi teman-teman kita juga harus dikenal di sini ya. Betul Bapak? Boleh silakan Kak. Perkenalkan nama. 17. Lebih dah. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami sebagai representatif dari SMA Negeri 17 Palembang, Regu 2 Tim A. Bersama saya Kelvin Herfarezi dan rekan-rekan saya. Siap, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Aritonang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirdiat Ainofantoro, biasa dipanggil Tik. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, boleh Kakak untuk memberikan nama? Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman dari SMA Negeri 6 yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari tim SMA Negeri 17 pertama dengan saya Dava Putra Winata dan rekan saya
Selamat pagi para dewan juri dan teman-teman SMA 6 terhormat. Nama saya Dava Ahmad Faizal. Dan saya sendiri, Jinan Hadiah Putri. Beri tepuk tangan aja, meriah. Kita geser lagi Mika. Geser lagi ini for the second time ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Dewan Juri, Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman dari SMA Negeri 6. Perkenalkan kami perwakilan dari SMA Negeri 13 Palembang dengan saya Afika Hairunisa dan rekan saya Agripina Helga Pradila. Dan saya Nesya Almazralika Pangaribuan. Terima kasih. Terima kasih juga Kak. Beri tepuk tangan aja untuk teman-teman. Padahal ini rame banget dan kayak sepi banget gak sih? Iya, kurang semangat kayak penonton. Iya, kurang semangat. Kayak kalau kita tes ombak ya. Tes ombak ya? Ombak dulu ya. Oke. Siapa di sini yang mendukung SMA Negeri 17 tim 2? Yang mendukung SMA Negeri 17 tim 1? Yang mendukung SMA Negeri 13 Palembang? Kayaknya udah semangat semua nih Kak. Ya udah semangat ini ya. Bisa kita lanjut. Apa namanya energi positif udah kesebar ke semua mereka teman-teman ya. Betul banget nih. Oke, langsung aja kita mulai ke babak final lomba cerdas cermat. Kita ubah jadi suara apa? Kita ubah jadi suara formal dulu ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pertandingan babak final, yaitu soal wajib yang akan diberikan oleh panitia. Panitia dipersilahkan. Jangan dibuka dulu ya teman. Bukannya nanti secara Iya. bersamaan. No ya. Iya. Waktu pekerjaan 4 menit dimulai dari sekarang. Kiri tuh pinter kan dok, GMS. Dia kan 91 atau 81. Siapa wali kelas yang dari modelan akal. Soal akal juga. Waktu tersisa 3 menit lagi. Dikit-dikit gurunya bilang jangan mikir ulang, gitu. Be yourself. Kan semuanya ada alasan, ada alasan. Kan bilang kan pas lama enggak gelas sampai selesai ini apa namanya selesai. Waktu tersisa 2 menit lagi. Habis itu dalam mereka besok ini dalam aku galau apa ya udah masa tidak berani mereka
Waktu tersisa 1 menit lagi. Tiba-tiba masuk sini. Lolos aja. Siapa yang bakal lolos? Berat dulu saya pergaulan di IGS. Waktu tersisa 30 detik lagi. Tampak wajah-wajah serius memecahkan soalnya guys. Babak final itu soalnya naik ke level dari semi final, jadi emang agak lebih sulit ya. Oke, waktu habis. Tidak lagi menulis. Silakan panitia ambil, kasih nama regu di kertas jawaban soal itu. Nomor 1 sudah kita selesai. Oke, selagi kita masih ada free time nih kayak 1 menit 2 menit ini, kita tanya-tanya dulu ya ke kakak-kakak kita di sini ya. Gimana perasaannya masuk ke babak final? Gimana perasaannya? Saya mewakili teman-teman saya dari SMA 13. Rasanya sebenarnya lega dari semifinal. Karena kami semifinalnya hari ini langsung final. Dan juga tetap deg-degan. Lawannya Jubel. Lawannya Jubel. Tapi tetap semangat karena pasti Allah ngasih yang terbaik sesuai porsinya masing-masing. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Baru lawan juga di belakang gue. Kalau lawan gue udah kebanting ini. Iya, boleh kak? Ya, tentunya pada hari ini kami merasa senang dan bersyukur dan kami juga deg-degan melawan SMA Negeri 17 Liga dan SMA Negeri 13 yang nggak kalah kerennya. Ya, itu saja. Oke, makasih kak. Lanjut nih. Lanjut nih Kita ke ke tim full laki-laki ini Yes. ya. Iya, siapa yang mau wakilin ya? Iya. Yang ini ya. kamu. Boleh. Kak. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jujur saya mewakili teman-teman saya dari Regu A, kami merasa sangat bangga karena kami telah berhasil melewati babak penyisihan dengan jumlah peserta kurang lebih 18 tim. Kami mampu melewati babak penyisihan dan juga babak semifinal. Besar harapan kami mampu membawa nama SMA Negeri 17 Palembang menjadi harum dan menjadi yang terbaik. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Kak. Positif banget ya. Pak. Iya, positif vibes. Kayak gue ya. Aduh. Positif vibes kan gue kan ada positif vibes. Oke, bajuan juri sudah. Oke, mari kita mendengarkan pembacaan nilai dari ketiga tim. Penilaian pada babak pertama untuk 3 regu. Jumlah soal yang kita berikan sebanyak 7 soal. Untuk regu A nilainya 60. Wow, keren banget ya. 60 loh. Itu berarti 6 benar 1 salah itu cuma. Regu B 50. 50. Dan regu C 30. 30. Tenang. Masih ada babak selanjutnya. Siapa tahu nanti malah regu B atau regu C yang malah memimpin ya. Kita lihat nanti ya Kak. There's no one knows. Ya. Yes. Who knows? She knows. Oke, next. Babak kedua. Jadi kita bakal membagikan amplop. Soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Masing-masing amplop memiliki pertanyaan yang berbeda dan akan ditentukan berdasarkan siapa yang memiliki poin terbesar hingga babak pemilihan di lemparan. Jadi karena tadi tim A mendapatkan poin sebesar 60, itu berarti tim A berhak untuk memilih amplop yang pertama kali. Lalu saja kita ke tim A. Ke tim A. Apakah tim A memilih nomor 1, 2, atau 3 ini?
Tim A memilih nomor 1, 2, atau 3? Nomor 1. Tim A memilih nomor 1. Tim A sudah memegang amplop nomor 1. Oh, tetap kami ternyata Kak? Iya, nanti kami bacain ya. Oke, amplop 1 sudah diamankan oleh tim A. Itu berarti tersisa amplop kedua dan amplop ketiga. Tim B ingin memilih amplop kedua atau amplop ketiga? Ketiga. Amplop ketiga. Boleh diambil? Enggak. Yang otomatis amplop kedua akan diberikan kepada tim C. Oke, langsung saja kita mulai dari tim A yang memilih amplop pertama. Pertanyaan pertama untuk tim A. Kota apa yang menjadi latar utama peristiwa pada tanggal 10 November 1945? Surabaya. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban tepat nilai 10. Jawaban tepat. Lanjut, pertanyaan kedua. Perubahan sosial yang berlangsung cepat dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat disebut titik-titik. Revolusi. Jawaban tepat nilai 10. Jawaban tepat. Ini langsung jawab ya, langsung gak lagi mikir-mikir lama-lama ini ya. Pertanyaan ketiga. Perangkat keras yang berfungsi menyimpan data secara permanen adalah titik-titik. SSD, memory card. Peserta diharapkan untuk tidak membocorkan jawaban. Tetap tertib. Maaf, boleh diulangi? Saya ulangi, perangkat keras yang berfungsi menyimpan data secara permanen adalah Hardis. Jawaban tepat nilai 10. pertanyaan keempat. Nilai dari 2 pangkat X sama dengan 64. Maka nilai X adalah titik-titik. Saya ulangi, nilai dari 2 pangkat X sama dengan 64. Tentukanlah nilai dari X. Waktu habis, Regu A silakan menjawab. 6. Jawaban tepat nilai 10. Pertanyaan kelima. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. Saya ulangi, lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. Ragu dia, ragu. Ragu dia. Waktu habis, Regu A. Mahkamah Konstitusi. Jawaban tepat nilai 10. Pertanyaan ke-6. Perang di Penegoro berlangsung pada tahun titik-titik. 1825. Jawaban tepat nilai 10. Oke, 6 pertanyaan telah dijawab dengan tepat. Ada 1 pertanyaan lagi yang terakhir nih. Pertanyaan ke-7. Kata yang bunyi atau penulisannya sama tetapi maknanya berbeda disebut titik-titik. Saya ulangi.
Kata yang bunyi atau penulisannya sama tetapi maknanya berbeda disebut titik-titik. Waktu habis, regu A. Pas. Oke, regu A pas. Ingin menjawab? Regu B silakan. Homofon. Kurang tepat, minus 5. Regu C? Tidak, oke. Penonton ada yang tahu? Homo apa? Homograf. Belum tepat. Jawabannya adalah homonim. Homonim. Kayak bahasa Korea ya, homonim. Oke, kita beralih ke pertanyaan untuk regu B, yaitu amplop ketiga. Jubel gitu loh. Soal pertama, apa nama gedung tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika? Saya ulangi, apa nama gedung tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika? Gedung Sate. Kurang tepat. Regu C, atau mau mengambil? Enggak. Regu A, atau mau mengambil? Tidak. Soal nomor 2. Soal kedua, proses penyatuan berbagai kelompok sosial yang berbeda sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis disebut titik-titik. Saya ulangi, proses penyatuan berbagai kelompok sosial yang berbeda sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis disebut titik-titik. Integrasi sosial. Jawaban tepat nilai 10. Soal ketiga, perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer adalah. Saya ulangi, perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer adalah titik-titik. Layar monitor. Jawaban tepat nilai 10. Soal keempat, diketahui segitiga siku-siku dengan panjang alas sama dengan 6 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan panjang sisi miring. 10 cm. Jawaban tepat nilai 10. Soal kelima, lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar adalah titik-titik. MPR. Jawaban tepat nilai 10. Soal ke-6, kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-15 adalah titik-titik. Sriwijaya. Jawaban kurang tepat. Regu C. Regu C, atau mau mengambil? Tidak. Regu A, atau mau mengambil? Majapahit. Jawaban tepat nilai 10. Soal ke-7, kumpulan kalimat yang membahas satu gagasan utama disebut titik-titik. Saya ulangi, kumpulan kalimat yang membahas satu gagasan utama disebut titik-titik. Paragraf utama. Jawaban tepat nilai 10. Oke, jadi habis 7 pertanyaan untuk kelompok B. Dan akan dilanjutkan dengan 7 pertanyaan untuk kelompok C, yaitu amplop kedua.
Soal pertama, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto adalah titik-titik. Digunakan untuk peserta tidak membantu menjawab para peserta. Penonton tolong untuk tidak membantu menjawab. Mesir. Jawaban tepat nilai 10. Soal kedua, gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan disebut titik-titik. Saya ulangi, gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan disebut titik-titik. Demokratis. Jawaban tepat 10. Soal ketiga, program utama yang mengelola seluruh perangkat komputer disebut titik-titik. CWU. Kurang tepat. Regu A mau mengambil? Tidak. Regu B mengambil? Tidak. Penonton ada yang tahu? Jawabannya OS, Operational System. Soal keempat, nilai dari cos 60 ditambah tan 1 sama dengan titik, tan 45 sama dengan titik-titik. Kami ulangi, nilai dari cos 60 derajat dan tan 45 derajat adalah titik-titik. 1. Kurang tepat. Regu A atau mau ngambil? 3/2. 10 buat regu A. Soal kelima, jumlah alinea dalam pembukaan UUD 1945 adalah titik-titik. 4. Jawaban tepat 10. Soal keenam, VOC didirikan pada tahun titik-titik. Saya ulangi, VOC didirikan pada tahun titik-titik. 1602. Jawaban tepat nilai 10. Soal ketujuh, dua baris pertama pantun disebut titik-titik. Saya ulangi, dua baris pertama pantun disebut titik-titik. Waktu habis, Regu C silakan menjawab. Baris kiasan. Jawaban kurang tepat. Regu A, Regu B. Ayo Regu B, tolong mengambil. Kalimat pengantar. Kurang tepat. Minus 5 regu B. Oke. Dengan berakhirnya pertanyaan untuk Regu C, artinya berakhirlah pula soal lemparan untuk ketiga tim. Saja kita memasuki ke babak yang paling menegangkan, Yaitu babak rebutan. tapi sebelumnya izinkan kami untuk meminta Dewan Juri membacakan poin sementara kita saat ini. Perolehan nilai pada babak pertama dan kedua. Regu A 140, Regu B 90, dan Regu C 70. Oke, beri tepuk tangannya dong. Sebelumnya izinkan kami untuk agak bergeser ya, karena ini cuaca agak silau. Untuk main diri ya. Cek ombak dulu, moderator. Oh, kita cek ombak dulu ya.
Mana pendukungnya dari SMA Negeri 17 Tim 1? Mana pendukung dari SMA Negeri 17 Tim 2? Mana pendukung dari SMA Negeri 13 Palembang? Kalau-kalanya ditutup. Ini semuanya netral ya, semuanya mendukung tiga-tiganya ya. Betul. Kita dukung mana? Aku diri sendiri. Semuanya. Aku dukung diri sendiri. Iya. Aku semuanya sih Kak. Dukung diri sendiri. Oke, Oke. kita coba cek dulu nggak sih Kak ininya? Iya boleh dicek belnya. Hidup. 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 Sekarang secara bersamaan. 1, 2, 3. Oke. Karena di sana agak-agak kelihatan ya lampunya, nampaknya nanti kami nggak bisa melihat lampu yang kami kita kembali ke sini ya. Betul sekali. Oke, langsung saja kita mulai pertandingan babak soal rebutan. Pertanyaan pertama, Lembaga Riset Nasional Indonesia. Hasil penghubungan berbagai lembaga penelitian sejak tahun 2021 adalah titik. Regu A. Badan Riset Inovasi Nasional. 10 untuk regu A. Pertanyaan kedua, kemampuan mendalam seseorang untuk ikut merasakan kesedihan, beban. Regu B. Regu B. 10 untuk regu B. Ayo regu C, semangat dulu regu C. Ya regu C, ayo lebih. Boleh dong penonton semangat ya. Semangat kita. Pertanyaan ketiga, siapa pencipta semboyan bahasa menunjukkan bangsa? Titik titik. Saya ulangi, siapa pencipta semboyan bahasa menunjukkan bangsa? Titik titik. Ayuk, waktunya udah mau habis. Waktu habis. Waktu habis, harus saja tahu siapa? Ki Hajar Dewantara. Panitia menjawab. Panitianya yang menjawab. Pertanyaan keempat, lapisan bumi yang paling luar disebut. Regu A. Ayo regu A silakan menjawab. Exosfer. Kurang tepat. Sayang Minus 5 untuk regu A. Minus 5 untuk regu A. Ada yang tahu jawabannya? Gerak bumi ya, panitia jawab terus ya. Panitia nanti next time jawab ya. Oke, kita mau tanya peserta ke penonton aja. Regu C mungkin bisa di bel saja, tangannya jangan terlalu jauh dari bel. Pertanyaan kelima, sila pertama Pancasila. Regu A C. Ketuhanan Yang Maha Esa lambangnya bintang. 10 untuk regu C. Soal nomor 5 ulang. Soal nomor 5 kita ulangi ya. Iya, karena tadi kan belum selesai tapi sudah dijawab dan benar ternyata. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan titik-titik. Jadi benar jawabannya. Pertanyaan ke-6, lembaga yang berwenang mencetak dan mengedarkan uang rupiah. Regu C. Bank Indonesia. 10 untuk regu C. Ya, regu C mulai menunjukkan jati diri ya guys. Regu B jangan mau kalah regu B. Regu A itu kan udah unggul, udah semangat dan mereka udah ada pride-nya itu. Pertanyaan ke-7, apa nama naskah yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1000? Regu B silakan. Piagam Jakarta. 10 untuk regu B. Baik. Pertanyaan ke-8, bila dari 15% dikali 400 adalah? Regu A.
60. 10 untuk regu A. Pertanyaan ke-9. Pasar, tempat jual beli saham dan obligasi disebut. Regu A. Pasar modal. 10 untuk regu A. Kita pemain saham kayaknya guys ya. Ya tahu dia ya. Pertanyaan ke-10. Kemampuan mengakses atau mengendalikan komputer dari lokasi lain disebut. Saya ulangi. Kemampuan mengakses atau mengendalikan komputer dari lokasi lain disebut titik-titik. Oke, waktu habis soal hangus. Penonton ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Remote akses, panitia lagi menjawab. Iya. Pertanyaan ke-11. Siapakah tokoh nasional yang menjabat sebagai wakil ketua BPUPKI sekaligus perwakilan resmi dari pemerintahan militer Jepang? Saya ulangi. Siapakah tokoh nasional yang menjabat sebagai wakil ketua BPUPKI? Regu A. Ichibangase. 10 untuk regu A. Nah, jadi yang menjabat itu adalah Ichibangase Yoshio. Pertanyaan ke-12. Lapisan bumi, tempat berlangsungnya kehidupan. Regu A. Silakan regu A menjawab. Karak bumi. Kurang tepat. -5. -5 untuk regu A. Penonton ada yang tahu jawabannya? Biosfer. Biosfer. Itu biosfernya makhluk hidup ya guys. Pertanyaan ke-13. Kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan disebut. Regu A. Kalimat aktif. 10 untuk regu A. Pertanyaan ke-14. Alat untuk mengukur kuat arus listrik disebut. Ayo teman-teman, tidak diperbolehkan untuk Regu B dulu. Ampere meter. Ya, 10 untuk regu B. ampere meter, betul. Pertanyaan ke-5. Hormon yang mengatur kadar gula darah. Regu A. Insulin. Insulin. 10 untuk regu A. Ya. Kalau agak ke tengah ya, agak hijau pandangannya mulai. Nih, kita lebih enjoy nih gue di sini. Agak hijau. Pertanyaan ke-16. Rata-rata dari 6, saya ulangi, rata-rata dari 6, 8, 10, 12, dan 14 adalah. Saya ulangi, rata-rata dari 6, 8, 10. Regu A. 6. Kurang tepat. -5 untuk regu A. 5. Penonton 10. Pertanyaan ke-17. Langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam bidang informatika disebut. Regu B dulu. Algoritma. 10 untuk regu B. Pertanyaan ke-18. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya disebut. Regu C. Transfer transfer Ulang, pelan-pelan. Ayo, silakan jawab cepat. Pelan-pelan. transfer ke mana? Kurang tepat. -5 untuk regu C. Jawabannya penonton? Transversal. Pertanyaan ke-19. Pasal yang mengatur tentang persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan adalah titik-titik. Saya ulangi, pasal yang mengatur tentang persamaan kedudukan warga negara di dalam negara hukum dan pemerintahan adalah
Reguse. Pasal 1 ayat 1. Kurang tepat. Minus 5 untuk Reguse. Ya penonton. Pasal 27 Pasal ayat 27 1. ayat 1. Pertanyaan terakhir. Materi genetik yang membawa informasi keturunan. Regu A. DNA. 10 untuk regu A. Beri tepuk tangan yang meriah. Dengan berakhirnya pertanyaan ke-20, maka berakhirlah pula lomba cerdas cermat babak final hari ini. Diperbolehkan untuk Dewan Juri membacakan poin saat ini. Baik, terima kasih. Pertandingan telah selesai dari 3 babak tertulis, lemparan dan rebutan. Skor akhirnya adalah regu A dari SMA Negeri 17 tim 2 mendapatkan poin 195. Regu B dari SMA Negeri 17 tim 1 memperoleh poin akhir 130. Dan tim C dari perwakilan SMA Negeri 13 Palembang memperoleh hasil akhir 80. Oke, pemenangnya juara 1 SMA Negeri 17 tim 2, juara 2 SMA Negeri 17 tim 1, dan juara 3 SMA Negeri 13 Palembang. Beri tepuk tangannya, meriah. Oke, jadi silakan untuk ketiga tim berjabat tangan. Foto. Oh, kita foto dulu nih dengan gue ya sebagai MC. Dewan juri juga diperbolehkan disilahkan untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Kita ikut foto nih Kak Jos. Kita ikut foto? Yuk kita berfoto bersama. Kita center. Terima kasih Kak. Tahun depan tanding lagi ya Kak. Dadah Kak. Terima kasih Kak. Selamat Kak. Oke, diinformasikan kepada seluruh peserta lomba cerdas cermat dan seluruh peserta lomba lainnya bahwasalnya besok kita akan melakukan pembagian hadiah untuk juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 untuk LCC, juara harapan 2 dan juara harapan 3. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi di lomba cerdas cermat tahun depan. Dadah. Saya kembalikan kepada MC non formal. Baik, sebelumnya kami informasikan untuk seluruh warga SMA Negeri 6 Palembang ataupun tamu yang ada di SMA Negeri 6 Palembang bahwa bus rumah hantu sudah dibuka. Persesinya boleh 5 orang. Persesi yang ingin naik bus rumah hantu 5 orang. Jadi dipersilakan untuk bergantian ya. Terima kasih.
Wah, beri tepuk tangan yang meriah dong untuk lomba cerdas cermat tadi. Benar-benar menegangkan. Dar der dor ya. Pertanyaannya juga sulit-sulit sih lumayan Iya, ya. tadi aku sama Kai jawab di belakang kami salah semua jawaban kami. Kayaknya kalau udah ikut lomba kami minus deh. Minus 100 kamu aja kalau aku Minus enggak. 200. Nah, benar-benar ngebantai apalagi dari SMA 17 ya tadi kayaknya. Keren banget ya. Ada Kevin and the Gang, Dava and the Gang dan juga Smantiwas and the Gang. Wah, keren Masya semuanya. Allah. Tepuk Keren tangan sekali semuanya. lagi dong. Enggak ikut aja aku, kalau aku ikut kubantai semuanya insya Allah ya. Nah, Ini dia. tadi udah lomba cerdas cermat. Sekarang kira-kira lomba apa sekarang? Kira-kira lomba apa ya? Kamu tahu nggak? Gak tahu, makanya aku tanya kamu Cora. Aduh iya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Habis ini kita lomba apa? Apa Dinda? Hah? Dinda gak dari? Maju Dinda, mana lari? Lomba apa? Lomba Lomba tari kreasi. Bener nggak nih ya? Bener banget, sudah ini bakal ada lomba tari kreasi nih. Dan bagi teman-teman yang mau ikut tari dan menghebohkan lomba tari kreasi, boleh merapat ke panggung ya. Dipersilahkan semuanya. ya merapat ke sini semua kita Nah, saksikan. aku infoin ya, kalau sebenarnya lomba tari kreasi adalah salah satu lomba eksternal dari sekolah lain. Nah, sebelum kita masuk ke peserta pertama, kita sapa dulu dong dewan juri kita yang kece-kece banget. Ada Kak Erik Kristeli Esos yang merupakan ahli di bidang seni tari, menjuri berbagai perlombaan tari dan juga seorang koreografer handal. Siapa sih yang nggak kenal sama Kak Eri? Bener banget. Hai Kak Erik. Hai Kak Erik. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Erik. Dan dari juri internal kita ada ibu kita yang kece badai dan pastinya selalu heboh di setiap acara. Siapa tuh? Ada Ibu Ratita Ika Kusumawardani SPD. Hai Ibu. Bener-bener heboh. Dan dar ya, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, pasti udah siap nih mau menilai pesertanya. Oke deh, berhubung dewan juri udah pada siap, aku udah siap-siap banget nih. Kamu udah siap belum Cora? Aku sih udah siap. Tapi kayak ada yang kelewatan nih kayaknya ya. Emangnya apa? So. Oh iya, kita belum sapa nih para Iya. sponsor dan donatur Iya, kita. kami ucapkan terima kasih kepada donatur dari alumni dan orang tua siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang serta para sponsor luar biasa kita yang telah membantu kita untuk melancarkan acara kita pada hari ini. Ada sponsor utama BTA 70, Susan Wilson, Hanista Info Trijaya, Numero Uno, Good Day, dan Greg. sponsor pendukung Prime Agri Resources, Pegadaian, Konselingpedia, Inten, Mandake, Edulet, Pusri, Raden Mark, Omni Dental, Rumah Belajar Kino, Situ 5 Saudara, Rama Widya, Penerbit Erlangga, Nutrifood, EJ Sport, Basic Cake, Suara Drone, Majestic Fashion, Konveksi N, Sriwijaya Sel Baju, Aci Weni Henna and Makeup Artist, serta media partnership kita Lanugraha. Oke. Wah. Teman-teman udah siap mau lihat seni tari yang keren-keren banget? Aduh, kok kedengeran masih Kita sudah anyep-anyep. siap banget. Dinda ya, Dinda, Kak, teman kita Iya, nih ya. oke. Oh iya, tapi kan nonton gini enaknya sambil makan gak sih orang? Iya ya, kira-kira beli makanan di mana ya yang enak-enak, pastinya ramah di kantong lagi buntu nih. Nah kalau kamu nyari yang gitu, aku rekomendasiin beli di Six Food deh, enak-enak semuanya gak ada yang Six mengecewakan. Food Festival, emangnya di mana? Nah jangan lupa diramaikan ya teman-teman yang lagi keroncongan, perutnya Dinda keroncongan, silakan mampir di Six Food yang ada di depan. Di lapangan parkiran SMA 6 itu ya? Waduh kayaknya udah siap banget tuh ya seni tari. Langsung aja. Oke, emang Nah iya, kami ingatkan juga kepada teman-teman untuk selalu menjaga kebersihannya Ya, benar ya. banget. Sampahnya tolong dibuang di tempat biar kita semua aman, nyaman, dan kece bersama. Wah. Kayaknya kalau udah siap semua, makanan udah siap, udah bersih tempatnya, langsung aja kita Langsung aja. Kira-kira peserta pertama dari SMA mana ya? SMA mana sih? Oke, mau aku panggilin atau enggak? Mau dipanggilin gak? Penasaran gak teman-teman? Langsung aja kita panggil peserta pertama kita dari SMA Negeri 16 Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah.
Asmara Putri Kirana. Putri Kirana adalah seorang putri yang dikenal anggun, bijaksana, dan memiliki hati yang tulus. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pemuda pemberani yang membuat keduanya saling jatuh cinta. Namun, kisah cinta mereka tidak berjalan mudah. Berbagai rintangan, perbedaan, dan cobaan harus mereka hadapi untuk mempertahankan perasaan mereka. Dengan kesabaran, keberanian, dan kesetiaan, Putri Kirana berjuang demi cintanya hingga akhirnya mereka dipersatukan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan, kepercayaan, dan keteguhan hati.
cinta suarkan jati kaki anu koto-koto sing nomen Pak Utomo. Wah, beri tepuk tangan dulu dong. SMA Negeri 16 Pak. Sebentar tunggu. Nah, keren-keren gini Rugi nih nggak ditanya-tanyain ya. Wah, banget gak sih? Oke, boleh tahu sama kakak siapa? Iya, cakep. Boleh tahu dengan kakak siapa? Kak Abel. Abel, oke. Kami ada beberapa pertanyaan nih. Satu aja deh kayaknya. Satu aja deh kayaknya ya. Simpel. Kok bisa terpikirkan membuat atau menarikan tarian tersebut? Nah, kami itu terinspirasi ini karena menyangkutkan wanita ya, Kak. Nah, kami itu suka hal ini karena kami lebih suka tarian Jawa karena dia lebih kayak nggak perlu mengekspresikan terlalu banyak. Kami juga di sini udah pakai tarian ini udah sekitar 5 atau 7 kalian. Itu aja sih, Kak. Jadi lagunya itu lagu Jawa kan itu? Iya, benar sekali. Bener-bener merinding, oke. Bener-bener bagus banget, kasih apresiasi sekali lagi dong. Udah bagus dan bikin merinding gini, kita tanya nih bagaimana tanggapan Dewan Juri kita. Ya, disilahkan Kak Eri, Bu Dita. Kepada panitia untuk memberikan mic kepada Dewan Juri kita. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin buat Ibu Guru SMA Negeri 6 dan pendamping serta guru pendamping dari peserta ini dari SMA Negeri 16 ya. Kalau dari tampilan itu kalau kakak lihat mungkin ini sekedar untuk bukan mengkritik kalian ada kekurangan, cuma untuk evaluasi perbaikan ke depan. Ini yang kakak sebutin yang kurang dulu, nanti baru kita sebutin yang kelebihan. Nah, karena di sini kan ceritanya tentang cinta Putri Kirana ya, cinta seorang Putri Kirana. Nah, di dalam sinopsis ini mungkin yang buat sinopsis adik-adik atau gurunya atau pelatih. Yang buat sinopsis tari adik-adik sendiri yang tahu jalan cerita atau dari pelatih tarinya? Untuk sinopsisnya ini dari kami sendiri. Oke, nah mungkin saran dari kakak sebagai juri, nanti itu kalau mau buat tarian itu usahakan kalau bisa dari sinopsis yang disampaikan dalam konteks penggarapan gerak tarinya di atas panggung ya, khususnya buat adik-adik SMA 16 mungkin harus ada kesamaan, karena tadi di sinopsis mungkin ada yang terlewatkan, kalau kakak bilangnya kurang, bukan, tapi terlewatkan. Karena ini kan ada cinta Putri Kirana dengan seorang pemuda. Nah, cuma sayangnya kan di sini memang tidak ada pemuda ya. Harusnya ada sosok laki-laki di situ kan. Cuma karena kakak lihat penarinya perempuan semua. Jadi sehingga di tulisan sinopsis itu ini yang jadi garis bawah tim kalian untuk mungkin kalau misalnya konsep ini lagi dibawakan di sekolah lain, kalau memang ada tokoh cowoknya akan lebih baik dan lebih bagus ya, karena tentang cinta kan, karena itu kan ada cinta seorang putri kepada pemuda. Nah, pemudanya di sini memang nggak ada. Dan satu lagi, kalau memang itu ada tokoh, karena di sini kakak mau tanya dulu tentang tokoh kan, penokohan seorang putri yang bernama Kirana, benar nak ya, Putri Kirana. Sebenarnya ini saran dari kakak, kalau misalnya ada tokoh
satu orang itu harus agak dibedakan dari segi kostumnya atau aksesorisnya, sehingga nanti terlihat pada saat di awal itu kayak tadi kan kostumnya di awal semuanya sama, sehingga di sini tadi kakak mencari mana ya sosok putrinya, walaupun memang di situ tadi ada satu penari yang memang sudah memiliki beda karakter dari pola gerak, cuma sayangnya di kostumnya dibuat sama, sehingga kalau bagi kakak mungkin kakak bisa memahami, cuma kalau untuk penonton atau teman-teman yang ada di sini mungkin dia yang nggak tahu ceritanya kan mungkin dia nggak tahu sama sekali. Nah mungkin sarannya kalau misalnya ada karya yang dibawakan mengangkat sosok tokoh, itu diupayakan untuk dibedain kostumnya. Jadi dia itu adalah tokoh utama di situ untuk masukan. Kalau misalnya memang ada yang bisa disampaikan dari adik, dari masukan dari kakak mungkin bisa disampaikan, karena mengingat kakak memberikan masukan ini karena membaca dari sinopsis yang kakak terima itu ya. Dan untuk penampilan itu dari awal oke, kalian sudah ekspresif, artinya kalian sudah berupaya dan berusaha untuk memainkan peranan, khususnya yang jadi tokoh, walaupun memang belum ada identik dari kostumnya, tapi dari tokoh ini yang sekarang yang kita lihat ada kan satu orang itu yang Putri Kirananya ya itu ya, sekarang yang wajahnya yang bawa comeng-comeng ya, itu putrinya ya. Nah karena ya itu Putri Kirana benar yang jadi putri. Nah itu kan, jadi ada salah persepsi kami sebagai juri aja. Nih Bu Dita juga bingung yang mana tadi. Kakak pas lihat terakhir, ini mungkin Putri Kirananya. Nah cuma di sini mungkin harus detail lagi ya Dek di sinopsisnya. Kok di sini kita kan tidak mendapatkan, kenapa tiba-tiba di tarian itu Putri Kiranya kok comeng-comeng ya? Apa kena kutuk? Karena di sini cuma dijelaskan berbagai rintangan, perbedaan dan cobaan harus mereka hadapi untuk mempertahankan perasaan mereka. Nah sehingga kakak jadi agak bingung. Kenapa di situ terjadi putrinya akhirnya jadi buruk rupa? Nah mungkin detailnya juga harus disampaikan. Ada cerita juga di sinopsisnya, nanti adik-adik harus telaah lagi ya, karena kalau dalam penampilan tarian itu sinopsis mempunyai peranan penting untuk dijelaskan pada saat kalian menampilkan tarian di atas panggung. Ini kakak memberikan saran, bukan mengkritik tajam, tidak, supaya nanti esok-esoknya kalian akan lebih jelas lagi menyampaikan tariannya. Kalau untuk penampilan oke, dan kostumnya juga memang oke, Nusantara banget ya. Dan teman-teman di belakang yang bukan teman kalian khususnya ini, baik guru dari SMA 6, adik-adik SMA 6, tadi mereka juga sempat terpukau ya. Jadi mereka juga artinya benar-benar hikmat menonton tarian kalian. Nah, berarti itu positifnya di situ ya. Para penonton terpukau dengan pertunjukan kalian. Nah mungkin itu saja dari kakak, sekedar saran untuk supaya nanti ke depan kalian akan lebih baik lagi membawakan tariannya, terutama hati-hati dalam pembuatan narasi atau sinopsis cerita yang disampaikan ya. Oke? Baik, terima kasih Kak sarannya. Kasih semangat ya Bu Dita. Oke, next itu saja. Oke, terima kasih atas masukan dan tanggapannya dari para dewan juri. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk SMA 16 Palembang. Ada peserta dipersilakan untuk kembali ke bawah. Ya. Wah. Bener-bener keren kan? Ya merinding loh aku tadi dengar lagunya, kayak vibes horor gitu. Bener-bener kayak ada mistis-mistisnya gitu kan? Iya, tadi mereka narinya keren banget sampai gempar nih panggungnya. Nah Cora, ngomong-ngomong soal nari, kamu percaya nggak aku bisa nari-nari gitu? Aduh, mulai lagi Dinia. Emang kamu bisa nari? Aku bisanya balet. Wah, tari balet. Kamu pernah tampil nggak di? Pernah dong. Tolong ada di HP Mia itu ya, tolong tampilkan nanti. Jangan. Antara SMA 6 gempar atau panggungnya yang bergetar Irfan Seakan-akan banget ya, seakan-akan banget. Nggak salah nama, kita langsung panggil aja nggak sih peserta selanjutnya? Bener banget, udah penasaran banget kalau yang tadi keren, selanjutnya keren banget pastinya. Ya, pastinya. Langsung aja kita panggil peserta berikutnya dari SMA Negeri 7 Palembang. Beri tepuk tangan
menghargai, dan saling menguatkan untuk mewujudkan nilai kesetaraan gender dan kebahagiaan. Melalui gerak reformasi dan ekspresi yang dinamis, tarian ini menyampaikan pesan bahwa saling mendukung dan saling menghargai merupakan kunci terciptanya kebahagiaan, kemajuan, dan persatuan. Selamat menyaksikan.
sebentar. Aku penasaran Ada beberapa pertanyaan juga nih. Dari penampilan sekeren, spektakuler, serempak, tak dumpa-dumpa bergetar pagi ini. Betul banget. Teman-teman setuju nggak kalau penampilannya keren? Setiap hentakannya jantung aku makin naik ke atas alis ya teman-teman semua ya. Bener banget. Keren gini harus dipertanyain. Kira-kira berapa lama sih latihannya bisa serempak gitu? Boleh dijawab? Kisaran 2 mingguan. Masya Allah dalam waktu 2 minggu sudah sekompak Keren itu. banget. Terus dari banyaknya adat di Indonesia, kenapa memilih yang berbau Padang? Kalau soal itu emang hobinya di genre Padang. Bagus. Benar-benar spektakuler ya. Iya, super spektakuler. Menakjubkan ini kita tanya juga dong. Iya. Ada tanggapan nggak? Ya, silahkan kepada Kak Erik dan Ibu Dita. Oke, tepuk tangan dulu untuk SMA 7. Terima kasih untuk 2 minggunya. Kece, keren. Tapi menurut saya cuma satu ada yang sayang. Kostum setahu saya untuk anak laki-laki tidak pakai teratai. Ya, dibordir. Sayangnya itu. Makanya tolong dibedakan kan untuk gerakannya sudah oke, anak perempuan dan laki-laki sedikit berbeda ya. Walaupun sekali lewat tuh sama untuk pola gerak, tapi yang cowok dan cewek berbeda, dari tangannya sedikit terbuka dan lain-lain. Cuma sayang di kostum itu menurut saya. Untuk yang lain oke, 2 minggunya. Terus itu aja. Kalau untuk saya kembalikan ke Kak Erik. Mungkin Kak Erik banyak yang diralat atau kurang dan tambah bagi dan lain-lain. Oke. Coba dong kasih apresiasi lagi buat anak semangat ini. Next, di sini kakak juga melihat penampilan kalian mungkin benar-benar membuka suasana pagi hari ini. Mungkin pada ngantuk semua kak, terutama nih pada panitia. Dan dengan Jumat yang singkat ini kita sedikit dapat hiburan ya, dan kalian bisa memecah suasana di pagi hari ini. Pertama itu yang jelas kakak apresiasi juga buat penari laki-laki, karena dalam kepenarian oke, untuk penggarapan pelatihnya keren, boleh dia bisa memberikan gerak yang memang itu sebenarnya adalah harus gerak identitas laki-laki. Walaupun memang tadi kakak Budita memiliki persamaan gerak, cuma dari bentuk gerakan untuk Padang memang realitasnya itu unsurnya berasal dari gerak silat. Nah di sini tadi untuk pola dari mulai kalian menampilkan proses pembukaan, pada saat kalian melakukan gerak tari dalam bentuk gerakan tarian dengan lagu yang sudah dipilih dan dipilah, dan sesuai dengan sinopsis tadi kakak baca tentang kerjasama, keberanian ya antara laki-laki dan perempuan saling mendukung. Oke, itu dapat sekali di konsep ini. Cuma memang untuk dikoreksi tadi, untuk yang cowok esok-esok jangan pakai teratai lagi, karena kakak juga penari Padang tiap minggu suka ngejob, jadi tidak ada teratai di cowok, kecuali bajunya itu sudah ada bordir ya. Teratai yang dipakai cowok di bahu itu teratai, biasa untuk perempuan ya. Karena oke, itu aja, tapi tidak mengurangi nilai karena cuma sekedar pengetahuan. Jangan sampai salah pasang aksesoris cewek di cowok, nanti kebalik-balik ya. Oke ya, untuk semangat keren, teknik keren, dan memang terbayarkan kamu latihan sebanyak 2 minggu. Cuma untuk transisi nih, cuma sedikit sebenarnya masukan dari kakak. Pada saat nanti ada perpindahan, karena di sini kan selain kakak udah sering juga buat tarian di mana ada cowok 1, kadang cowok 2. Nah di sini ada cowok 2. Nah transisi perpindahan mungkin pada saat ada pergeseran tadi ada bentuk yang dimana ada cewek ngumpul di tengah, ada cowok yang di sana dan ada cowok yang di sini ya. Nah itu kalau bisa diperjelas untuk perpindahannya, kalau memang memungkinkan untuk
berpindah ke arah belakang kalau memang momen di belakang itu space-nya kosong. Jadi tidak menghalangi proses pada saat gerak. Cewek kan lagi fokus tuh tadi kalau nggak salah di tengah-tengah, dan ada cowok di tengah, dan tiba-tiba yang ada ini kalau nggak salah tadi sempat bergeser ke sana kan. Nah itu sedikit mengganggu pemandangan. Kalau misalnya ada gerakan yang bergeser, diupayakan untuk sama-sama saling berpindah. Misalnya yang cewek pas di tengah, ada part tertentu di mana cowok itu harus ke sana satu, biar itu cowok yang di sini. Diupayakan juga yang cewek 5 bergeser sehingga transisinya balance ya. Nah itu sedikit, cuma gitu doang kok. Nah kalau misalnya untuk kostum dari atas kepala tuh kakak perhatiin semuanya ya. Tadi Bu Dita juga udah komen. Oke, itu identitas padangnya dapat banget dan lagunya dapat, dan kalian juga pintar memilih lagu. Jadi kakak bisa memberikan jawaban yes. Oke, tepuk tangan sekali untuk SMA itu. Terima kasih Kak Erik dan Ibu Dita atas masukan dan tanggapannya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk SMA Negeri 7 Palembang Keren Pol ya. Terima kasih Kak Erik. Terima kasih Kak. Gak kalah semangat ya orangnya sama tariannya. Capek aja ya, sudah capek Allah. Nah iya nih, kalau tarinya tadi energetik kayak gitu, keroncongan gak sih perutnya? Bener banget, udah keroncongan lagi nih, perlu diisi kembali nih. Iya nih, kami ingatkan lagi bagi teman-teman yang perutnya keroncongan pol bisa mampir dan jajan ke Six Food Festival yang ada di lapangan parkiran SMA Negeri 6 Palembangnya. Dijamin enak dan ramah di kantong. Endul markendul. Juga yang mau mencari hiburan lain mungkin bisa banget mampir sebentar bus rumah hantu yang ada di depan SMA Negeri 6 Palembang. Biar tadinya udah dan reto sekarang dark Sekarang ya jump scare. Iya. Oke. Lanjut. Kita lanjut aja nggak sih? Iya. Ingat juga ya maksimal 5 orang yang masuk ke bus hantunya. Nanti hantunya kewalahan ikut banyak orang. Oke, selanjutnya kira-kira dari SMA mana nih Kora? Aku kasih tebak-tebakan aja deh. SMA mana? Aku Jihan Limo. Kurang besar. Oh my god, Jihan Limo. Sudah kita ada Limonya ya. Langsung baik, kita panggil peserta dari SMA Negeri 5 Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah. Tari Asmara Putri Kirana. Tari Asmara Putri Kirana mengisahkan seorang putri bernama Kirana yang dilanda asmara mendalam. Kecantikan dan keanggunannya terpancar dalam setiap gerakan, menggambarkan kebahagiaan dan harapan cinta. Namun, kebahagiaan itu terancam karena cintanya tak direstui oleh pihak keluarga sang pujaan hati. Demi mendapatkan restu dan mempertahankan cintanya, Putri Kirana rela menempuh jalan pintas dengan menggunakan susuk. Ia berharap dengan susuk, pesonanya akan semakin memikat dan meluluhkan hati keluarga kekasihnya. Namun, takdir berkata lain. Usaha Putri Kirana diketahui dan susuk yang dipakainya harus dicabut. Proses pencabutan susuk digambarkan dalam gerakan-gerakan yang menyiratkan kesakitan, penyesalan, dan kepedihan mendalam. Putri Kirana menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan atau diraih dengan cara yang salah. Tarian ini diakhiri dengan gerakan yang menggambarkan ketegaran dan penerimaan. Putri Kirana belajar untuk merelakan cintanya dan kembali menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Tari Asmara Putri Kirana menjadi pengingat bahwa cinta sejati adalah tentang ketulusan dan keikhlasan, bukan tentang paksaan atau penggunaan kekuatan magis. Inilah dia penampilan dari SMA Putri Kirana dari SMA Negeri 5 Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah. Paling
Sumekaning kodratira lamun manjing kasuwargan jati pakasih angkara murka sirna ning tingkah utama ayu Beri tepuk tangan yang meriah. Wah. Benar-benar menegangkan dan kerasa banget sih vibes-nya gitu kan. Iya, vibes-nya Campur aduk mistis-mistis dak-dikduk gitu ya. mistis semuanya ada. Oke, Oke, banyak banget pertanyaan pastinya ini banyak Kita ada tanya-tanya banget. dulu nggak sih kakaknya? Boleh tahu nama kakak siapa? Farhan. Wah, Oke. kenapa? Tadi kan juga ada sebelumnya Asmara Putri Kirana. Kenapa kakak bisa terinspirasi untuk menggunakan topeng ini sih? Bener-bener kata dia tadi lebih serem dari hantu yang ada di bus ya. Canda aja tadi ya. Canda ya. Perkenalkan kami dari perwakilan SMA Negeri 5 Palembang. Salah satu dari Ganong ini adalah untuk melestarikan budaya yang dimana Sabar, capek. Sabar. Berdarah-darah sudah ya. Ayo minum. Baru jawab pertanyaannya. Diinterogasi ya. Jadi alasan kami memakai ganong untuk di gerakan Asmara Putri Kirana dikarenakan pertama kami ingin melestarikan budaya dari Jawa yaitu ganong, topeng. Terus selain itu juga kami ingin memperindah dan juga memperkenalkan tentang budaya Jawa yaitu ganong, topeng ganong. Wah. Kalau boleh tahu ini Jawanya dari daerah mana sih? Jawa apa? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Benar-benar bagus. Dan sekarang kita akan dengerin dulu nggak sih bagaimana tanggapan dari Dewan Juri kita. Dipersilakan kepada Dewan Juri kita yang kece-kece. Iya, terima kasih buat MC yang super double. Next, ini untuk SMA Negeri 5 tadi penampilannya sama kayak yang pertama tadi dari SMA berapa tadi? SMA 16. Nah, di sini mungkin ada perbedaan. Jadi guru-guru dan adik-adik belakang juga pasti melihat ada tarian yang sama, cuma di sini ada penari yang sedikit berbeda, ada laki-laki. Nah, untuk ceritanya juga tadi sempat kakak baca juga di dalam sinopsis ini. Jadi di sini baru dapat kakak lihat jelas sekali penyebab kenapa. Tadi kan sudah ada pertanyaan di kelompok yang pertama. Ternyata ini ada proses pencabutan susu sehingga yang membuat wajahnya jadi jelek. Nah, ini mungkin ini yang perlu digarisbawahi ini. Nah, cuma untuk kritik dan saran untuk ke depan supaya agak dibenahi lagi ya, khusus yang penari cowok. Jadi gerak cowok itu kalau bisa lebih tegas. Belajar lagi bahwa gerak cowok itu memiliki karakter tegas. Upayakan untuk memaksimalkan power, baik itu gerak teknik tangan, lompatan, atau gerak kaki. Pada saat gerakan laki-laki itu melakukan tarian, pasti di situ ada pembedaan antara gerak laki-laki dan perempuan. Di sini pokok yang kakak sampaikan saran untuk supaya lebih bagus penari laki-lakinya itu latihan teknik menari tambah kekuatan power di tangan ya.
Dan cowok itu kan memang identik dengan kata gagal. Seperti bujang gadis atau bujang ganong. Kan ini kan ganong nih. Next, untuk perempuan itu tadi yang jadi sosok putri, oke, ada perbedaan di sini karena kakak akan mengulang kalimat tadi ada yang kelompok pertama sehingga di sini baru ada perbedaan di aksesoris yang dipakai. Jadi tokohnya ada. Next, untuk kostum oke, untuk penampilan oke, untuk penyampaian tarian dengan sinopsis oke. Good luck ya. Pokoknya semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, tepuk tangan untuk SMA Negeri 5. Saya Nala untuk Ganongan, Bijak Ganong itu dari Jawa Timur. Ya, terus tambahkan sedikit yang Kak Erik tadi untuk laki-laki. Ya, Ganong itu gini. Kamu terlalu ini, apalagi yang dulu. Laki-laki identiknya kayak gini, nggak ada yang kayak gini. Ya, tuh teknik. Belajar lagi untuk ke teknik. Sebenarnya kece banget kalau kamu yang benar-benar ganong, yang kayak gitu. Ya, oke. Nah itu aja, cukup. Silakan MC. Baik, terima kasih Bu Dita dan kepada Bapak peserta dipersilakan kembali ke panggung. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Benar-benar keren, setuju tak? Setuju kan? Nah, udah ada asap-asap, kita kayak asap dufan. Asap dufan, flare. Nah, oke. Itu kayak menambahkan Aura mistisnya ya. Bener banget. Terus tadi aku lihat kalau SMA selanjutnya ini kayaknya ada hubungannya dengan sejarah kerajaan ya. Penasaran kan? Penasaran gak? Penasaran banget. Penasaran gak Dinda? Dinda, jangan yang lain. Penasaran gak? Penasaran. Yang lain udah penasaran kan? Udah penasaran banget kata Wahyudi. Langsung aja kita sambut SMA selanjutnya dari mana Kora? SMA Negeri 15 Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah. Tari Dia Gitarja, koreografer dari Muhammad Al-Faruqi. Tari ini menggambarkan ketegasan Dia Gitarja yang merupakan nama dari Ratu Tribuwana Tunggadewi, yaitu ratu dari kerajaan Majapahit dalam memadamkan pemberontakan Sane. Dengan keris sebagai simbol kekuasaan dan kostum merah menyala sebagai lambang keberanian total serta amarah suci pelindung negara. Inilah dia penampilan tari Dia Gitarja dari SMA Negeri 15 Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah.
benar-benar spektakuler, keren, apalagi nih? Dan Bisa kata-kata. iya, habis kata-kataku sudah. Oke, ada beberapa pertanyaan dari aku lebih tepatnya. Iya. Ini tadi tentang Tribuana Tunggadewi. Kan biasa. Coba Senyum dulu, senyum, bahagia. Iya. Iya tadi Cora lihat sangar-sangar semua mukanya. Kayaknya si Kai kalah saing deh kalau soal pertanyaan ini. Maksud, jangan gitu ya, Anda. Oke, pertanyaannya, biasanya kan Tribuana Tunggadewi itu kan berhubungan dengan sejarah, dipelajarin mapel sejarah. Kok bisa sih jadi inspirasi untuk tadi kreasi? Ada yang mau menjawabnya? Baik, sebelumnya kami memilih ini karena kagum dengan para siratu dari kerajaan Majapahit yang bernama Dia Ditaja. Selamat dulu, Masya Keren banget ya. Aku sih setuju, jadi bisa belajar sejarah sekaligus web penampilan yang menarik. Iya betul banget. Sekarang tanya dong, gimana tanggapannya? Kami persilahkan kepada Kak Erik dan Ibu. Dari India. Iya, baru semalam, Pak. Oke, terima kasih buat M yang super double dumbbell. Kalian super sekali. Oke, untuk para penonton yang ada di sini, coba kita berikan tepukan yang semangat. Semakin cek semakin panas dan kalian semakin panas juga. Oke, kalau kakak tidak banyak komentar, cuma lihat dari proses penampilan dari awal sampai akhir. Mungkin catatan dari kakak adalah tolong perhatikan hafalan tarian. Ya, dari hafalan tarian mungkin kakak tidak akan mempermasalahkan mau berapa hari latihan, karena kalau udah main di atas panggung pentas lomba artinya mental kalian sudah siap, ya. Nah, dari teknik gerak pada saat penampilan memang masih terlihat ada yang berbeda. Satu tuh, jadi untuk dilatih lagi adik, kakak yakin ini tarian baru, ya. Dan mungkin penggarapannya juga tidak banyak, cuma kalian sudah mulai berproses dan kalian menikmati proses itu, dan itu sudah merupakan momen yang sangat istimewa karena tidak banyak penari yang bisa melewatkan momen-momen pada saat berproses, karena proses itu tidak gampang, ya. Apalagi dalam tarian ini kalian menggambarkan sosok, jadi bukan cerita, ya. Oke, untuk penggarapan itu dari sinopsis yang disampaikan, oke, menyambung karena sosok artinya kita bisa menjadi sosok, walaupun ini tidak ada penokohan karena memang di sinopsis menjelaskan tentang sosok Ratu Tribuana, artinya Tribuana itu seorang ratu yang memiliki ketegasan, keberanian. Mungkin bisa jadi dia itu Sri Kandi karena kakak lihat dari gerakannya itu memang seperti gerakan pendekar, ya. Apalagi di sini ditegaskan dengan senjata berupa keris, ya. Untuk karakter ekspresi itu tadi kelihatan bahwa kalian memang sangar, ekspresi senyum tidak ada karena dari pola gerakan yang dikonsep memang mengusung tentang keberanian, artinya prajurit Sri Kandi yang selalu waspada. Oke, dari situ untuk kostumnya mungkin tidak ada problem, cuma tadi ada sedikit yang lepas, ya. Untuk penari itu kalau kakak sebut bahasa kami ini plat bahu, kita kalau kalian punya apa? Nah, untuk aksesoris itu mungkin apa tuh? Plat bahu sama, ya. Nah, itu juga kalau misalnya aksesoris mungkin kalau di tingkat sekolah itu tidak jadi pokok permasalahan, ya. Jadi untuk adik-adik khususnya siapapun yang hadir di sini untuk lomba tari di tingkat sekolah dengan tingkat umum sanggar itu ada sedikit perbedaan, di mana pada saat kalau untuk tingkat sekolah baik siapapun itu, ya, penari, kalau misalnya ada sosis yang jatuh 1-2 itu masih bisa dimaklumin karena tingkatnya sekolah. Tapi kalau udah mengacu ke tingkat umum, tingkat sanggar, itu akan menjadi pengurangan nilai. Nah, kalau di sini kami tidak akan mengurangi nilai, ya. Jadi ini berlaku untuk siapapun. Tapi hati-hati pada saat jika penari tadi mengalami accident. Nah, accident ini itu untuk kami tidak mendapatkan pengurangan nilai, cuma mungkin akan ada proses tanya jawab kakak dengan juri, ya, karena mengingat kalian pelajar, cuma mungkin untuk jadi masalah kayak tadi kan SMA 5 ada yang jatuh. Nah, itu diperhatiin untuk pola lantai pada saat komposisi memang harus luas dengan panggung yang luas, artinya itu harus hati-hati, ya.
Ini berkaca dari SMA 5 tadi. Untuk kalian tadi tidak ada masalah, cuma sedikit aja tadi profesi jatuh satu sama teknik tadi ada yang masih lemah ya. Mungkin kayaknya dia baru belajar atau dia tertinggal hari latihan. Nah, pokoknya kalau untuk penggarapan dari tariannya disampaikan dengan sinopsis, itu tidak ada embel-embel banyak-banyak. Jadi kakak lihat, oke, nyampe sampai situ ya. Tinggal dilatih lagi kekompakan ya. Jadi yang kakak lihat di sini, kalian harus kompak lagi dalam menarikan gerakan itu ya. Satu, jaga kekompakan. Dua, power harus sama. Jangan sampai ada yang over power, ada yang kurang power. Itu akan timpang di dalam nari berkelompok. Kalau nari berkelompok itu pasti akan ada yang beda ya. Nggak ada yang sama. Kalau sama berarti memang bagus sekali penarinya. Nah itu bagi yang merasa masih kurang teknik harus belajar lagi. Karena tarian ini kan bukan cuma di sini nanti dibawakan. Siapa tahu nanti ada lomba lagi, tarian ini bisa kalian bawakan lagi dan lebih baik lagi. Untuk penampilan dan ketangkasan kalian, kakak ucapkan good. Beri tepuk tangan dulu dong. Udah keren banget. Oke, terima kasih. Oke. Bu Dita sama. Tanggapan dari Ya. Bu Dita yang keren. Tepuk tangan sekali lagi dong buat SMA Negeri 15. Kepada para peserta dipersilakan untuk kembali. Keren banget tau. Bener banget. Kok keren? Chan. Wah. Ya aduh gimana sih Oke. kamu? Nah, keren banget. Iya, tadi gue cantik-cantik semua, aku sampai terpesona loh nih, mata udah ngejreng banget ini. Iya, aku ikut juga deh. Waduh, jangan. Jangan nanti merusak koreografinya. Aduh, maksud kamu apa sih? Aku kan punya banyak banget bakat tersembunyi ini. Yang wajib disembunyikan saja. Yang wajib disembunyikan saja. Oh ya, aku mau ngingetin nih teman-teman, bagi yang ada kehilangan atau jatuh kunci motor Yamaha dengan ada keychain, terus bintang dan ring atau cincin, bisa ambil di belakang panggung dekat sound. Nah, kalau nggak diambil nanti jadiin hadiah door prize aja deh. Atau buat aku aja deh di sini. Jangan, disalahgunakan nanti kalau kamu. Oke, udah penasaran banget nih, udah nggak sabar kayaknya peserta selanjutnya ini ya. Aku juga. Ada dayak-dayaknya, takutnya kuyang ini ya. Aku udah semangat banget nih. Langsung aja nggak sih kita sambut? Boleh. Aku aja gak sih yang ngomongnya? Gak mau, aku aja. Aku aja dia lama. Langsung saja kita sambut peserta dari SMA Negeri 20 Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah. Tari Tanah Membara merupakan tarian yang menggambarkan amarah masyarakat suku Dayak Kalimantan Timur atas kerusakan hutan yang mengakibatkan tanah menjadi panas dan gersang akibat ketamakan penambangan liar. Namun, di tengah situasi yang memanas, masyarakat adat memilih bersatu, bergerak bersama-sama untuk memperbaiki alam dengan harapan agar hutan dan alam Kalimantan dapat pulih hijau seperti sedia kala. Inilah dia penampilan tari tanah merah dari SMA Negeri 20 Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah.
sekali lagi dong. Bener-bener meriah banget. Heboh dan derdor ya. Jadi pelajaran dan sindiran nih buat orang-orang yang suka menebangi hutan Kalimantan, jangan ya, jangan. Nanti datangin Kuyang atau mereka yang datangin kalian. Ada beberapa pertanyaan. Kenapa memilih tari kreasi yang memiliki latar belakang itu tentang penebangan hutan dan sebagainya? Biasanya itu kan tentang kayak budaya ya lebih. Ada yang siap ya? Oke, jadi tarian ini tuh menceritakan tentang tanah Kalimantan yang marah akibat penebangan hutan liar. Akibatnya membuat bumi gersang dan panas, sehingga masyarakat Kalimantan bersatu kembali untuk memperbaiki hutan. Oke, jadi kami memilih tarian ini untuk menyadarkan warga masyarakat Kalimantan yang melakukan penebangan hutan liar di sana. Setuju banget Koran, bener-bener jadi pelajaran nih buat yang suka lantang menebangin hutan, jangan ya, apalagi untuk kepentingan diri sendiri, harus saling menyayangi. Iya, saling sayang ya, jadi big nono ya, nono. Nah oke, langsung aja kita ke masukan dan tanggapan Dewan Juri kece kita, kece badai, kece korban, kece abis, angin puting beliung, semuanya ada. Oke, terima kasih mengingat waktu semakin mendekati sholat Jumat. Baik laki-laki, untuk laki-laki begitu. Wanita mau komen? Oke. Kakak dulu ya. Oke. Nah, di sini kakak tadi mengamati tarian kalian tentang apa yang ditampilkan dengan sinopsis yang disampaikan. Oke, kalau di sini kan tentang amarah penduduk ya, yang hutannya ditebang. Nah, cuma yang jadi problemnya adalah pada saat kalian menampilkan tarian di atas panggung, ya. Mungkin saran untuk masukkan ini, terutama permasalahan karyanya ini berbentuk tarian bercerita. Jadi kakak nyebutnya ini bukan tari kreasi daerah, tapi masuk ke tari daerah, tari semi kontemporer. Ya. Tidak apa-apa, tarian untuk lomba di Spektarion luas. Kita menerima tarian baik kearifan lokal, legenda, cita rakyat, ataupun berbau isu-isu sejenisnya ya. Nah, di sini cuma masukan dari kakak mungkin ke depannya, karena ini kan cerita tentang ekosistem, tentang kerusakan alam. Nah, sayang sekali di dalam gambar ini mungkin kalian tuh harus tampilkan dulu proses bagaimana supaya kami atau juri, mungkin kakak pribadi ya udah biasa, teman-teman atau guru-guru sini bisa lihat dulu kerusakannya. Nah, dari kerusakan itu baru kalian nanti sebagai penduduk bersama-sama untuk bergotong royong memperbaiki. Nah, yang di sini mungkin propertinya tidak ada, sehingga mungkin apa yang disampaikan tentang kerusakan alam itu tidak tampak di sini sayang. Memang dari tarian ini tampilannya adalah amarah kalian. Nah, sayangnya kalau memang tampilan ini kan sebenarnya sudah konsepnya tingkat tinggi kalau kakak bilang, lebih ke lomba kayak kita sudah ikut di provinsi. Nah, mungkin kalau memang kalian sudah fokus benar di dalam tarian ini, kalau bisa itu diupayakan lagi untuk ada properti di belakang. Misalnya kamu bisa buat properti pohon-pohon didiriin dulu. Ya, nanti di antara penat itu ada yang rusak di situ, sehingga gambaran kerusakannya dapat di awal. Nah, setelah itu baru kalian bergotong royong. Tapi memang tadi kan kalian marah dulu, oke, marah dapat. Nah, tapi kalian akhirnya bergotong royong. Cuma bergotong royongnya juga itu memang tidak tampak. Jadi yang membuat tarian ini agak sedikit kurang itu adalah permainan propertinya, karena ini adalah tentang lingkungan hidup. Alangkah baiknya mungkin kalian ada properti di situ, karena yang kakak lihat kalian ada properti daun pisang kering yang tertempel di baju kalian. Kakak tanya, itu fungsinya apa? Ini untuk menggambarkan kepanasan hutan Kalimantan. Oke, kepanasan hutan Kalimantan ya. Next, ini tidak apa-apa, kering berarti jatuhnya yo. Oke. Mungkin bisa dipindahkan esok-esok, karena gini, kakak melihat kostumnya itu kan kostum Kalimantan, karena tarian Kalimantan kan identik dengan kostum yang bermotif dan warna yang menarik, esentrik, dan kamu tuh sudah terlihat cantik.
hanya karena gara-gara untuk menegaskan di kostum itu tadi ada daun pisang kering agar cerita ini dapat tentang kegersangan. Cuma sayangnya sehingga terlihat penampilan kalian, kalau kakak pribadi ya, agak sedikit terganggu dari penampilan kostumnya. Mungkin itu tadi yang kakak bilang, bisa kalian buat pohon-pohon pisang atau tanaman di belakang yang sudah rusak, atau kakak juga pernah buat tarian ini dan dibuat kayak misalnya ada pohon yang tidak ada ranting lagi, udah gersang kan ditebangin. Nah mungkin itu akan bisa membuat suasana tarian di atas panggungnya jadi ada, tidak kosong. Nah, itu mungkin saran ya, nggak apa-apa, kalian masih SMA. Mungkin buat kakak pelatihnya, kalau misalnya mengangkat tarian yang sedikit semi kontemporer, dia harus lebih menalaah lagi apa-apa sih properti yang harus disiapkan ya. Nah satu lagi yang kakak mau tanya, sebenarnya kakak ini antara pinter nggak pinter ya. Nah kalian kan pakai topi petani, itu topi tani ya, caping kalau kak sebutnya ya. Bu Dita nyebutnya caping juga bu. Nah itu tadi kan kakak ada selendang warna merah, ada warna hitam. Nah kalau memang kamu sebagai penari mungkin kamu pasti tahu itu simbol itu mengartikan tentang apa. Boleh ada yang kasih jawaban? Ada yang mau jawab? Kenapa tadi di topi caping itu ada selendang hitam dan selendang merah? Kalau pelatihnya membuat tarian ada yang membedakan warna, berarti itu ada simbol yang harus disampaikan dalam tarian ini. Karena di dalam sinopsisnya itu tidak disebutkan nak. Itu warna benda. Terdapat dua kubu di Kubu. dalam tarian ini. Ada yang merusak dan ada yang untuk memperbaiki. Oke, gitu ya. Nah, mungkin di sini juga harus dijelaskan sinopsis. Karena kan kalau misalnya dalam tarian itu kita ada properti yang mempunyai atau syarat makna. Nah, untuk kalian dibuat juga di sinopsisnya disampaikan sehingga kakak sebagai juri kan bukan orang yang maha tahu. Yang maha tahu cuma Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Nah, di sini tadi kakak bertanya-tanya, itu buat apa ya? Sampingnya buat apa ya? Sehingga kami kan jadi bingung kan. Nah setelah kalian sampaikan kan, itu jawabannya ternyata simbol tentang ada yang perusak, ada yang tentang pelindung. Nah mungkin koreksi kakak cuma tegaskan lagi di properti, kalau memang tentang kerusakan alam, alangkah baiknya ditambahkan properti di belakang itu sehingga pencapaiannya dapat. Dan mungkin saran kalau memang mau tetap dipakai silakan daun kering itu, atau kalau bagi kakak mending dipindahkan saja jadikan properti. Misalnya kalian, kak tapi kami susah kak kalau nak buat pohon. Gak usah susah-susah. Kamu kan misalnya di sekolah ada kayu-kayu bekas, buat aja kayak bingkai atau kayu ditegakkan seperti tiang. Kamu tempelkan aja itu daun-daun pisang di situ. Gampang kan, tidak harus cari pohon. Jadi pohon gitu. Ya. Nah, makanya di sini diperlukan ide yang kreatif ya untuk pembuatan properti. Karena kita tahu banget kalau memang levelnya masih SMA, adik-adik harus lebih dalamin lagi ya, terutama kakak pelatihnya. Ini saran membangun, bukan mengkritik atau menjatuhkan ya. Pokoknya sukses. Nah, cuma untuk ekspresi mungkin kalau memang ada karakter yang memang amarah, tadi ada, tapi di awal-awal tadi senyum terus, mungkin kakak bilang, oh mungkin ini pembuka, nanti aku tunggu dulu nih konfliknya di mana. Ternyata memang tadi ada konflik ya. Nah tadi untuk karakter ekspresinya mungkin penempatan pada saat bagian-bagian yang dibagi untuk tarian, oke, itu perlu diwaspadain ya. Nanti takutnya adegan marah atau amarah tapi wajahnya tidak amarah, senyum. Nah kayak tadi kan ada teriak kuat-kuat sampai ke ujung jalan sana. Nah tiba-tiba dia langsung tertawa. Nah itu agak sedikit mengganggu. Artinya coba waktu amarah selesai, tetap tekankan dulu proses wajahnya tadi. Ini tadi teriak di bawah, setelah bangkit langsung berubah lagi ekspresinya. Nah itu perlu belajar lagi namanya ekspresi. Ini biasanya ekspresi lebih ke bentuk latihan teater atau teater, ya benar ya. Nah, dan di tari juga memang ada belajar ekspresi. Oke, tapi untuk keseluruhan penampilan kalian itu bagi kakak sudah sangat menghibur dan kalian sudah menampilkan semaksimal mungkin. Semoga kedepannya nanti ada kekurangan yang dari kakak bisa kalian perbaiki dan kalian sampaikan, kalian buat apa yang ada masukan dari kakak. Semoga nanti kedepannya tarian ini akan lebih bagus lagi. Kalau sekarang udah bagus, cuma kurang di properti aja ya, dan penempatan daun pisang itu di situ. Mungkin bisa dihindarkan. Oke, semangat. Ya, Berita. Oke, mana
perpindahan pola lantai ke pola lantai yang lain itu sedikit kurang rapi, padahal kalian cantik-cantik. Apa mungkin keribetan nyangkut-nyangkut rok, jadi sedikit kurang rapi, sayang sekali. Terus sama naruh propertinya sembarang. Maksud saya, walaupun kalian itu kain, jangan ini posisi sudah di atas panggung. Di atas panggung tuh saya rasa ketika mau dibawa pakai nari langsung, kan enak juga. Kalau kayak gini tuh cuma naruh, itu gak enak sekali karena sudah di atas panggung. Kecuali di sebelah situ agak tertutup sedikit nggak apa-apa. Terus sama naruh caping juga kayak gitu, ya, gak enak sekali lihatnya. Terus, itu aja. Paling cuma gerak aja kurang rapi, ya. Padahal luas loh ini, kayak nabrak-nabrak kalian tuh numpuk. Itu aja. Oke, terima kasih. SMA 20. Wah, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan yang luar biasa. Bagus banget. Tanggapan dan masukan ya. Jadi sukan deh aku. Kepada peserta dipersilakan untuk kembali ke dalam panggung. Wah, tepuk tangan sekali lagi. Benar-benar ngedaya banget. Betul banget. Ngedaya ya. Ngedayak banget ya. Bener banget. Aku kira tadi mau tariannya ada kuyang-kuyang kayak gitu. Nanti gabung dengan rumah hantu di bus itu takutnya ya. Bukan ini yang bukan mirip, sudah sekutu deh. Bersekutu aja, bersekutu dong. Oke, luar biasa banget penampilannya, benar-benar memukau ya teman-teman semuanya. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Nah, pastinya setiap peserta tadi di Koras sudah memberikan penampilan yang terbaik bagi mereka. Jadi jangan lupa ya, berikan semangat kepada seluruh peserta yang akan tampil berikutnya. Nah, wah mereka yang mencak-mencak dari tadi. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri. Dewan Juri yang ada yang keren banget, keren badai, segala macam badai. Nah, mereka yang mencak-mencak nari, yang panas, yang kehausan, aku emangnya minum apa ini? Kalau kata si Cora ya, namanya udah kayak mau nutup-nutup sedikit. Setengah watt? Iya, setengah watt. Bisa langsung mampir ke stand Dede. Jangan sekali minum itu langsung ngejual di mata. Nah, bisa banget nih ya buat para penonton yang kabur, bisa kaburnya ke stand Dede ya. Jangan kabur ke tempat lain biar langsung ngejreng lagi karena sudah ini bakalan masih ada lagi perlombaan, tapi soal Jumat dulu dong. Iya, bagi yang cowok ya, jangan lupa jangan bolong deh soal Jumatnya. Nah, keseruan lomba tari kreasi tadi sudah selesai. Namun yang akan berlanjut adalah lomba semangat Got Talent yang pasti keren-keren banget dong. Pastinya keren-keren banget loh, kan siswa-siswa SMA Negeri 6. Tapi sebelum kita jeda, seperti biasa kami ucapkan terima kasih kepada para donatur dari alumni dan orang tua siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang serta para sponsor yang telah mendukung acara kita pada hari ini. Sponsor utama BTA 70, Susan Wilson, Anasta Info Trijaya, Beno Bruno, Good Day, dan Grab. dan sponsor pendukung Prime Agri Research, Pegadaian, Konslik Media, dan Manda Cake, EduLab, Pusri, Raden Mat, Omni Dental, Belajar Kino, Sipil 5 Saudara, Rana Widya, Penerbit Erlangga, Nutrifood, Iji Sport, Desi Cake, Baswara Drone, Majestic Fashion, Konveksi Ian, Sriwijaya Sewa Baju, Sanggar Tari Gitaria Tunggadewi, dan Acik Wendy Hena and Makeup Artist. dan media partnership kita Lanugraha. Oke, langsung aja ya orang, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita tutup. Tapi sebelum itu kami mau mengingatkan untuk semua peserta lomba bahwa besok itu pembagian hadiahnya. Jadi jangan lupa ya pengumuman hadiah, door prize dan segalanya besok. Yang seru-seru, yang good luck ya, segala macam perundungan duniawinya ada besoknya. Jadi jangan lupa datang lagi, meriahkan Spektarium sampai hari terakhir. Oke, deh, capek banget. Iya, buat yang cowok-cowok selamat sholat Jumat ya, yang cewek-cewek bisa makan-makan dulu nih kayaknya. Ya, bisa mukbang dulu. Bisa mukbang di Six Food Festival yang di lapangan parkir benar banget. Kamu mau mukbangkan Tora? Oke, langsung aja kita sapa penonton kita untuk yang terakhir kalinya sebelum kita datang lagi nih. Oke, sampai bertemu kembali setelah Isoma. Bye bye.